Jangan anggap Tuhan seperti manusia. Kalau Tuhan kecewa kalau Anda tidak berdoa. Tuhan kecewa kalau Anda tidak berdoa. Jadi berdoalah. Itu kata Alexis Carrel, ada bukunya itu Man Known. Dia katakan apa? Sekian banyak pasien saya yang sembuh bukan karena obat yang saya berikan, tapi karena dia berdoa pada Tuhan. Menarik sekali, Itu Alexis Carrel bilang gitu. Peraih hadiah Nobel waktu Perancis. Iya. Jadi doa ini perlu. Lalu ini dalam ada berdoa, ada orang yang menyarankan bahwa doa itu harus detail. Tapi ada yang bilang bahwa doa yang detail itu seakan-akan kita mendikte Tuhan. Jadi sebaiknya doa seperti apa yang kita panjatkan? Dua-duanya boleh. Jadi Anda bisa berdoa, ya Allah, saya berdoa kepadamu, Engkau lebih tahu kebutuhan saya, anugerahilah saya. Nah, itu doa sudah ya. Tapi boleh mendetail. Nabi sampai bersabda, walaupun dalam alas kaki kamu yang robek, kamu berdoa, ya Allah, beri saya kemampuan sehingga bisa memiliki alas kaki yang baik atau bisa saya perbaiki dan sebagainya. Jadi detail boleh, ini boleh. Yang penting doa. Ketahuilah bahwa dia maha mengetahui. Bahkan tidak berucap pun bisa menjadi doa. Saya beri contoh, kita di jalan raya, ada melihat satu orang jompo duduk begitu, tidak berucap apa-apa. Tapi keadaannya menunjukkan bahwa dia butuh. Walaupun dia tidak berucap, walaupun dia tidak minta, kita berikan dia. Tuhan begitu. Nabi Musa berdoanya, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya ini butuh, kamu kan tahu saya. Dia tidak minta apa-apa. Apa diberikan Tuhan? Istri, diberikan Tuhan pemondokan, diberikan itu. Jadi doa bisa bermacam-macam. Yang penting tulus bermohon dan percaya bahwa Tuhan akan kabulkan melalui salah satu dari 3 cara yang kita sebut tadi. Ya, menarik sekali Abi. Dan banyak sekali tentunya yang saya pribadi dapatkan dan mungkin teman-teman yang nonton juga dapatkan, bahkan banyak tadi yang hingga menangis gitu katanya mendengar nasihat dan penamaran kajian dari Abi. Saya sendiri juga sampai speechless Abi, sampai bingung akan berkata apa-apa lagi untuk menikmati sesi pada sore hari ini. Ya, kalau Abi, lagi kita membahas mengenai 10 hari terakhir Ramadan ini. Pada akhirnya atau ujung dari 10 hari terakhir Ramadan adalah Idul Fitri ya. Kita akan masuk ke hari raya Idul Fitri. Bagaimana kita memaknai atau mempersiapkan kedatangan, kalau tadi ada menceritakan Lailatul Qadar, sekarang bagaimana dengan mengimani, memahami, berhikmat terhadap hadirnya Idul Fitri itu sendiri. Idul Fitri itu kan bisa kita artikan kembali kepada fitrah kesucian. Kita lahir tanpa dosa. Kita harapkan dengan puasa dosa-dosa kita diampuni. Kita harapkan dosa-dosa kita dengan sama manusia diampuni melalui memaafkan. Kita harapkan pelanggaran-pelanggaran kita terhadap lingkungan kita perbaiki. Itu kita kembali pada fitrah. Itu satu. Bisa juga diartikan fitrah itu asal kejadian. Kita kembali kepada asal kejadian kita. Apa maknanya? Kita berjalan dengan kaki. Kita berpikir dengan akal. Kita beriman dengan kalbu. Kita melihat dengan mata. Apa maknanya ini? Jangan gunakan telinga untuk melihat. Jangan gunakan tangan untuk berjalan. Ada hal-hal yang tidak mampu diketahui oleh akal. Alam metafisika, akal tidak bisa menciptakan cinta. Akal tidak bisa menciptakan iman. Yang bisa menciptakan itu adalah hati. Fungsikan hati Anda. Bersihkan hati Anda. Jadikan hati Anda wadah air
sekaligus sumber air. Jadikan hati Anda sumur. Air yang datang, yang keluar dari mata air dan masuk ke sumur sangat jernih. Air yang masuk ke kolam boleh jadi kotor. Bersihkan hati Anda. Gali sumur hati Anda. Supaya bisa menjadi wadah air sekaligus sumber mata air yang jernih. Apa yang dikeluarkan itu keangkuhan. Kita kembalikan ini pada fungsi-fungsinya. Sebagian kita salah dalam melakukan penilaian karena salah dalam menggunakan alat ukur. Salah kalau Anda membawa timbangan untuk mengukur panjang. Terlalu panjang perjalanan Anda untuk mengetahui manis tidaknya jeruk dengan membawa ke laboratorium. Ada cara yang lebih cepat. Nah, mau beriman, mau bercinta, gunakan hati. Kalau sudah ada di hati, kukuhkan dengan akal. Kukuhkan dengan akal. Akal tidak bisa menciptakan, tapi bisa mengukuhkan. Cari argumentasi akliyah untuk mendukung hati Anda. Nah, karena itu katanya letakkan sedikit hati di pikiran Anda dan letakkan juga sedikit akal di hati Anda supaya Anda bisa hidup seimbang. Itu kira-kira. Jadi tetap harus ada sinkronisasi antara akal dan hati ya, Abi ya. Atau ada ya. Dunia Barat seringkali hanya mengandalkan akal. Dunia Timur katanya mengandalkan hati. Tidak. Islam ingin menggabung keduanya. Hati dan akal. Itulah kalau orang beridul fitri. Satu lagi wujud atau value di mana Islam itu tidak hanya sekedar tentang peribadatan, tapi juga ingin menyelesaikan permasalahan sosial dan permasalahan-permasalahan yang sifatnya muncul dari akal dan hati. Betul, betul. Akal dan hati. Iya. Kalau dengan akal saja mungkin bisa tentu ada Iya. pun hati saja pasti juga akan ada kurangnya ya, Abi. Betul. Di momen Idul Fitri itu kan sebelumnya kan kita ada zakat. Ya, ini ada apa? Zakat fitrah. Zakat. Saya kurang dengar. Tolong diulang. Baik. Di momen Idul Fitri itu kan ada momen tentang zakat fitrah juga, Abi. Oh, zakat fitrah, betul. Ya. Di sini bisakah kita memaknai ini adalah sebagai salah satu wujud teknis dari Islam dalam